Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya Pak ya, kita udah menonton film Shazam Fury of the Gods yang menjadi penutup DCU tahun 2023 ini Pak ya. Wajib. Oke, Shazam Fury of the Gods ini sempat mencuri perhatian banyak fans ya, tapi karena fans itu kemudian nggak peduli, jadi mereka tuh kayak seolah mengabaikan film yang satu ini. Tapi setelah film ini untuk mendapatkan special screen di Amerika, bahkan berbagai macam media yang udah melihat terlebih dahulu, mereka menyatakan bahwa Shazam Fury of the Gods ini bernilai positif dan berbagai macam pujian yang mereka terima. Dan setelah gua nonton kemarin tanggal 15 kemarin di bioskop Pak ya, oh my god, Shazam Fury of the Gods memang film Disney terbaik dan paling fun. Oke, so kita akan bahas semuanya mengenai film Shazam kedua ini, yaitu Shazam Fury of the Gods. Tapi tenang, kita tidak akan mengatakan spoiler Pak kan. Di sini kita akan mengatakan review non spoiler. Jadi gua akan semaksimal mungkin untuk tidak menceritakan spoiler yang ada dalam cerita supaya jadi mohon izin. Oke, so kita akan bahas mengenai review non spoiler Shazam Fury of the Gods. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini semua yang bahagia, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, untuk Shazam Fury of the Gods ini jujur Pak ya, ketika gua keluar dari bioskop tadi, oh my god, setelah ya gua habis kerja segala macam dan gua capek banget ternyata setelah nonton film ini, oh my god, hati gua jadi fun banget. Dan keluar dari bioskop tuh ada begitu banyak yang mau gua ceritakan, cuma sayangnya aku harus review non spoil dulu ya buat kalian belum nonton filmnya satu ini, karena seriously ini adalah film DC yang paling fun. Lo gak usah mikir kemana-mana, lo tonton ke bioskop dan lo akan mendapatkan funnya dan juga jokes-jokesnya yang begitu renyah dan juga enak banget buat diikuti Pak. Itu yang gua lihat sih. Dan juga alur ceritanya itu sangat-sangat simple dan gak yang terlalu mulu-mulu kayak zaman-zamannya Man of Steel, BVS, Suicide Squad, yang mereka memang itu begitu kompleks dan juga gak semua orang bisa mengikuti. Itu gua juga paham itu Pak. Tapi untuk Shazam Fury of the Gods ini literally semua umur bisa mengikuti Pak, karena ratingnya untuk Shazam Fury of the Gods ini PG-13 Pak, seperti itu. So, aku lihat banyak banget penonton yang ketawa, banyak penonton juga yang terhibur dengan filmnya satu ini. Dan wow ya, ini adalah film DC yang paling terfun setelah Shazam pertama itu sukses juga pada tahun 2019 lalu. Dan ini akhirnya, wow, aku mau bahas semuanya Mbak di video kali ini. Oke, kita mendapati kelebihan dan kekurangan yang akan kita sebutkan untuk film Shazam Fury of the Gods ini. Yang pertama, Billy Batson sebagai Shazam klop Pak. Akhirnya setelah kita udah keluhkan bahwa ternyata aktor si Ezra Angel sebagai Billy Batson dan juga si Zachary Levi sebagai Shazam, mereka di film pertama itu nggak klop. Yang satunya cool, satunya fun Pak. Jadi kayak beda orang. Tapi ternyata setelah mereka main di film Shazam Fury of the Gods ini, ternyata sutradara itu mendengarkan keluhan para fans sebelumnya dan akhirnya mereka bisa klop Pak. Jadi gue melihat Billy Batson dan juga Shazam ketika mereka itu ada dalam satu frame, mereka itu sama sifatnya Pak. Billy Batson juga ceria, Shazamnya juga ceria Pak. Itu yang gue harapkan Pak. Astaga anjir, akhirnya sutradaranya sudah memperbaiki hal tersebut. Jadi gue merasa lihat Billy Batson yang satu ini di Shazam Fury of the Gods, mereka ini sama orang ya Pak. Seperti itu Zachary Levi dan Ezra Angel, karena mereka itu udah membangun chemistry sebelum syuting Pak, dan mereka udah melihat pastilah ya, ada begitu banyak kritikan yang mengatakan bahwa Billy Batson dan Shazam mereka itu gak klop. Asal sifatnya mereka itu kayak beda orang gitu loh. Yang satunya fun, satunya serius. Tapi ternyata di sini mereka klop Pak. Dan itu yang gue suka dari cara Billy Batson yang versi anak kecil seperti apa, dan juga Shazamnya ketika dia udah berubah itu juga sifat juga sama Pak. Itu yang gue suka banget di film ini. Makanya gue langsung oh my god, akhirnya diperbaiki oleh sang sutradara dan juga penulis skripnya. Bagus. Akhirnya Pak, akhirnya anjir, karena sebelumnya gue juga agak ragu sih di film kedua tuh, kayak kalau Billy Batson ini kayak masih cool ya, karena gue yang takutkan waduh Nicole masih cool, aduh hancur nih. Tapi ternyata di film kedua ini sudah diperbaiki dan itu yang gue suka. Astaga anjir, gitu sih Pak untuk film Shazam Fury of the Gods ini. Mantap untuk Ezra Angel dan juga Zachary Levi, mereka udah bangun chemistry-nya Pak, sehingga ketika
mereka berubah menjadi orang yang sama, itu sama Pak sifatnya Pak. Itu yang gue suka sih. Oke, lanjut. Yang kedua, tujuan motivasi villain. Nah, ada berbagai macam plot twist untuk membentukkan villainnya. Ya, kita tahu bahwa villain ini adalah the daughter of Atlas, di mana mereka ini adalah anak-anak dewa Atlas, yang dimana kalau kita tahu ya, dewa Atlas ini adalah salah satu dewa Olympus yang memang itu udah eksis di DC Universe. Nah, kalau ini buat yang belum tahu ya, dewa Atlas di komik DC dia itu adalah villain besar di DC komik. Bahkan dia itu pernah berseteru dengan Superman. Nah, itu dari komiknya Pak ya. Tapi kalau di versi DCU ini ya, untuk The Daughter of Atlas ini, seriously, mereka itu adalah villain yang menurut gue itu adalah yang paling gue suka. Karena apa? Satu, karena mereka ini adalah villain wanita. Nah, villain wanita ini hampir jarang banget muncul di film superhero dimanapun Pak. Itu yang gue langsung notice gitu Pak. Dan untuk The Daughter of Atlas ini, dengan berbagai macam cast besar, akhirnya mereka itu gak disia-siakan oleh sang sutradara dan juga penulis skripnya. Karena apa? Karena peran mereka pun juga besar Pak. Lucy Liu dan juga si yang main Hesper tuh, yang kalau yang main Hesper itu kan dia juga pernah main di film Fast and Furious yang jadi mamanya si Toretto. Dan juga si Zoe Ziegler yang berperan sebagai si Antia. Mereka ini oh my god, ada chemistry-nya antara sama saudari-saudarinya, dan juga mereka tuh mengintimidasi sekali. Bahkan gue ketika ngeliat mereka tuh takut loh, tujuan mereka tuh apa dan segala macam, dan sifat brutal, sifat licik yang mereka tuh dapat semua Pak. Tapi lagi-lagi ya, kalian ini film PG-13 ya, jadi yang gak yang terlalu brutal kayak BVS dan Man of Steel, yang bisa dibilang tujuan film itu bener-bener brutal dan wow gitu. Tapi di Shazam Fury of the Gods ini, mereka tuh jahat banget, kayak mereka tuh adalah dewa yang sangat berkuasa. Gak ada semua manusia pun yang gak bisa tunduk kepada mereka. Oh, jadi apa ya, vibe dewanya tuh mereka tuh masuk ke situ Pak. Itu yang gue suka banget. So wah, mantap. The Daughter of Atlas adalah the best villain DCU yang pernah gue lihat dengan tema film superhero yang fun, itu di Shazam Fury of the Gods ini. Dan tujuan motivasinya itu sudah jelas dari awal sampai akhir. Bagaimana the build up dari awal sampai akhir, sampai di tengah-tengah plot twist. Itu yang gue suka sih, dan gue nggak bisa menceritakan plot twistnya Pak, kali itu akan mengandung spoiler. So buat kalian udah nonton pasti tahu ya apa tujuan The Daughter of Atlas ini, dan bagaimana plot twist di tengah-tengah ya Pak, sehingga pembentukan The Daughter of Atlas ini makin menjadi dan juga makin intensif Pak untuk diikuti. Itu yang gue suka Pak. Itu. Dan juga aktris Lucy Liu sangat mencondong di film yang satu ini, karena di trailer itu kita bisa melihat bahwa Lucy Liu sebagai Calypso, sebagai anak kedua dari Daughter of Atlas, dia tuh bener-bener itu mengejar Shazam Family banget. Bahkan sebagai aktris yang udah legend banget ya, bahkan kalau kita udah lihat dia di film Charlie's Angels dan juga berbagai macam film-film action yang lainnya, gue selalu melihat dia itu sebagai tokoh protagonis. Sekarang ketika dia udah jadi antagonis juga dapat Pak, dapat skripnya bagus, bahkan juga monolog dia sebagai villain juga bagus. Bahkan gue di situ ketika lihat Lucy Liu sebagai seorang dewa takut loh Pak, dan juga mimik wajahnya Lucy Liu yang menandakan bahwa dia itu adalah villain yang sangat licik tuh dapat banget Pak. Itu yang gue suka sih. Makanya ketika gue agak ragu ketika gue Lucy Liu sebagai villain di trailer kemarin, aduh nih kayak nggak dapat nih. Ternyata Pak di film kedua Pak dapet. Secara awal, tengah, akhir itu di build up itu pelan anjir sampai blur. Itu yang gue suka sebab untuk Shazam Fury of the Gods sebagai pembentukan villainnya. Karena apa? Gini, kalau film seperti itu villainnya nggak dapet, ya alasan semuanya hambar dong. Karena apa? Villain ini adalah tonggak utama untuk film action loh Pak, gitu loh. Jadi selain protagonisnya, antagonisnya juga harus bagus dong. Nah itu yang gue suka dari Daughter of Atlas ini, dimana mereka tuh gak mulung-mulung, gak main plot twist, gak main yang kejutan surprise, enggak. Mereka dari awal sampai akhir udah jelas mau arah ke mana. Nah itu dia segala macam. Dan makanya gue harus tempatkan The Daughter of Atlas ini sebagai villain yang paling gue suka untuk DCU Pak. Setelah gue suka dengan General Zod, Lex Luthor, dan juga Amanda Waller. Nah itu Pak, seperti itu. So gue suka sih dengan villain yang satu ini gitu. Yang ketiga, hubungan Shazam family-nya. Oke, ini adalah hubungan Shazam family yang bisa dibilang makin erat Pak, karena kita tahu bahwa untuk film Shazam Fury of the Gods, mereka ini temanya adalah keluarga, dan literally mereka sangat-sangat dekat dari awal, tengah, akhir. Mereka dianggap sebagai keluarga yang sangat dekat Pak. Bahkan dari segi Bill Batson kepada Shazam family-nya, mereka tuh ada interaksi. Itu gue suka. Mohon maaf ya, untuk film Shazam pertama itu dari si Pedro, si Darla, si Mary, bahkan si Joy,
coy, ketika mereka tuh berinteraksi, mereka tuh kayak gak ada chemistry pak. Tapi ketika di film Shazam Fury of the Gods, semuanya ada chemistry. Bahkan mereka tuh diciptakan, mereka tuh asal dari mana. Bahkan mereka tuh dari ada suatu scene ketika mereka tuh sangat deket banget, dan itu kerasa banget pak unsur family-nya. Itu gue suka. Makanya dengan tema Shazam Family ini, gue ngerasa ketika mereka bekerjasama, ketika mereka ada konflik, ketika mereka ada drama, semuanya bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan juga wow, gila sih. Dan juga nggak cuma mereka doang, tapi juga antar mereka dan kedua orang tua angkatnya ini pak. Itu yang gue suka. Makanya ada sisi keluarga yang membuat gue tuh hampir nangis ketika lihat, wah anjir, hubungan chemistry mereka tuh deket pak, sebagai family. Itu yang gue suka pak. Makanya seperti yang gue bilang kemarin, season pertama itu bagus, cuman sayangnya untuk chemistry anak-anak itu mereka tuh kayak cuman nyomot di jalan gitu loh, kayak nggak ada chemistry segala macam. Aduh parah nih. Tapi ketika di film season kedua, akhirnya mereka ada chemistry, dan juga ketika mereka ngobrol ngejokes itu bagus pak. Bahkan gak cuma aktor anak kecilnya doang, tapi ketika mereka udah berubah menjadi Shazam family-nya, mereka juga klop pak. Aktor dewasa juga aktor anak kecil, ketika mereka adalah orang yang sama, mereka tuh bisa menyesuaikan. Si Pedro sama si aktor dewasanya coy juga sama juga begitu pak. Dan juga si Freddy juga sama seperti itu pak. Semuanya klop dan gak ada yang miss sama sekali pak. Itu yang gue suka. Makanya gue kira cuma Shazam doang yang bakal di highlight. Waduh, Shazam doang, family nggak dianggap. Ternyata pak, semua family-nya juga diperhatikan. Itu yang gue suka. Makanya aktor kecil dan juga aktor dewasa mereka ini harus klop, karena mereka kan adalah karakternya sama nih. Jadi bagaimana caranya sutradara itu bisa mengklopkan sifat dan karakteristik mereka pak, sehingga ketika mereka muncul di film itu semuanya menjadi hidup. Itu loh yang gue suka sih pak. Makanya Shazam Fury of the Gods untuk membentukkan Shazam family-nya diciptakan lebih bagus. Itu yang gue suka sih. Bahkan kalau kalian belum nonton film Shazam pertama, tenang ya, karena di film ini akan di recap terlebih dahulu untuk filmnya, agar supaya kalian yang belum nonton Shazam pertama bisa langsung tonton aja untuk film kedua ini pak, karena semuanya di recap. Dan juga kalian bisa mengerti lah apa konflik sebelumnya ketika si Billy Batson menjadi Shazam, dan ketika dia melawan Dr. Sivana di film pertama segala macam. Itu akan dijelaskan di film ini gitu pak ya. Oke, lanjut. Yang keempat, tema keluarga dan fun. Oke, ini harus gue ngomong, ini adalah tema keluarga yang sangat fun banget. Dan wow, ada begitu banyak jokes yang bisa dibilang itu gak maksa. Bahkan ketika gue melihat jokes ya, ketika salah satu karakter mereka tuh ngejokes segala macam, itu nyampe pak. Dan jadi gak cuma satu aktor aja, tapi semua aktor-aktornya ketika mereka ngejokes itu tensinya tepat, dan juga background itu gak mengganggu. Itu yang gue suka. Bahkan gue gak cringe pak, semuanya jokesnya mereka itu wow banget, gila sumpah. Ini gue bukan endorse pak, tapi jokesnya di film Shazam Fury of the Gods ini kayaknya sebenarnya udah tahu nih mana yang jokes, mana yang serius. Nah, jadi nggak semua itu jokes pak, ada part yang untuk jokes, ada juga part yang untuk serius. Nah, jadi gila loh, untuk film superhero dengan tema jokes ya, gue tahu ya itu adalah superhero jokes, tapi gak semuanya dibilang jokes kan. Jadi ada part dramanya, ada part jokesnya, dan juga ketika mereka ngejokes itu sesuai tempat dan juga sesuai dengan situasi. Bahkan ketika gua ngeliat Shazam itu lagi serius dengan ngelawan The Daughter of Atlas, itu belum serius, gak ada tema jokes sama sekali pak. Itu yang gue suka. Makanya ketika mereka ngejokes itu tahu tempat, tahu situasi. Ya itu yang gue suka pak. Makanya ketika situasi di chaos, mereka panik, mereka harus melawan The Daughter of Atlas nih, masuklah tema drama. Nah, ketika mereka ngejokes ya, mereka ngejokesnya ada di tempatnya santai, mereka di suasana juga yang gak begitu chaos, dan itu yang buat kita tuh ketawa pak di teater kemarin tuh. Oh my god anjir. Makanya gue harus ngomong, untuk jokesnya sangat tepat. Bahkan ini udah pernah diulang di film Black Adam kemarin ya. Maaf ya, Black Adam juga yang paling gue suka tuh film DCU. Ya meskipun banyak orang gak suka, gue gak peduli. Tapi gue ketika ngeliat Black Adam itu, ketika mereka ngejokes itu mereka sesuai tempat dan juga sesuai situasi. Jadi ketika jokes itu dilontarkan oleh seorang aktor, itu kita sebagai penonton ngakak dan juga situasinya juga mendukung. Itu yang gue suka pak. Makanya untuk Shazam Fury of the Gods ini, jokes-jokesnya itu sesuai tempat dan juga sesuai situasi. Oh my god anjir, bagus. Oke, yang kelima, plot twist dan juga cameo. Nah ini adalah suatu plot yang bisa dibilang itu hampir nggak semua film bisa melakukan hal yang sama. Jadi mana plot twist itu, ketika mereka melakukan plot twist itu sesuai tempat loh pak. Maaf ya, ada film-film yang mereka tuh plot twist itu naruhnya sembarangan. Jadi ketika kita nonton itu fasenya kayak aduh agak berantakan gitu loh. Tapi ketika plot twist yang masuk di film Shazam Fury of the Gods itu sesuai tempat dan juga template ya, template banget. Jadi kalau kalian udah
pernah melihat film superhero sebelumnya, baik itu Marvel, DC, Bumi Langit dan segala macam, plot twistnya itu sama pak. Jadi masih ada template-nya. Tapi gue merasa ketika gue nonton tuh ya udah, karena gue bisa menebak oh ini bakal di plot twist nih, oh bakal plot twist nih. Karena memang film Shazam Fury of the Gods ini memang ceritanya juga gampang ketebak ya, gampang ketebak. Dan juga ya memang ini ratingnya untuk remaja sampai dewasa pak. Ya wajar lah karena ini PG-13. Nah gitu sih. Jadi untuk Shazam Fury of the Gods ya memang temanya adalah keluarga dan juga fun ya, plot twistnya juga yang gak yang terlalu mulu-mulu lah seperti itu. Dan juga kehadiran cameo, ya lo tau lah ya, cameo itu adalah Wonder Woman karena kita udah melihat dia di trailer kedua, TV spot, bahkan kemarin di TV spot yang kedua itu menghadirkan Wonder Woman sebegitu jelas ya ketika kita udah lihat kemarin pak ya, dan itu udah dikonfirm. Dan ternyata kehadiran Wonder Woman di sini itu nggak mengganggu alur cerita sama sekali. Makanya nih, gue curiga karena Wonder Woman ini adalah salah satu karakter penting ya di DCU, dan juga dia itu adalah salah satu anggota Justice League. Dan gue tahu dia tuh akan mengarahkan Shazam ini kepada anggota Justice League, gue tahu tuh. Tapi ketika si Wonder Woman ini datang di film ini, itu syukurnya dia datangnya nggak di tengah-tengah pertarungan itu pak. Nah itu nggak suka. Jadi secara origin Shazam itu mereka tuh masih bertahan dan tidak melibatkan hero DC yang lain pak. Jadi nggak kerasa itu crossover itu kayak agak maksa, nggak. Itu semuanya ada hubungannya dan itu mulus banget pak. Jadi kita bisa anggap aja Shazam Fury of the Gods ini sebagai film originnya Shazam. Jadi mereka tuh akan fokus kepada Shazam, dan juga untuk cameo, kejutan segala macam itu nanti nomor 2 kan oleh si sutradara ini pak. Seperti itu. Wow, gila. Makanya gue juga khawatir nih, waduh cameo bakal mengganggu jalan cerita kan nih. Gue takutnya seperti itu pak. Ternyata tidak pak, semuanya begitu halus dan juga nggak yang terlalu mengganggu fightingnya, mengganggu plotnya. Ternyata wow, rapi sekali. Jadi cameo-nya nggak cuma Wonder Woman, tapi ada begitu banyak cameo yang akan kalian saksikan di film ini. So kalian tonton aja untuk film Shazam Fury of the Gods di bioskop buat kalian yang belum nonton. Oke. Tapi ya mohon maaf ya, untuk film ini ada beberapa kekurangan yang menurut gua tuh harus dipertanyakan di film ini. Yang pertama, gak memiliki musik ciri khas. Nah ini jadi masalah. Karena apa? Untuk Shazam pertama itu mereka tuh ada ciri khas pak. Ada musik yang ngebeat lah, ada musiknya dia sendiri pak. Itu yang gue suka di Shazam pertama, walaupun alurnya agak sedikit berantakan pak ya ketika mereka melawan Dr. Sivana dan juga membutuhkan fasenya. Tapi untuk Shazam Fury of the Gods sayang banget mereka tuh gak memiliki musik ciri khas. Nah apa bang musik ciri khas? Contoh Man of Steel, Superman itu ada musik ciri khas ya pak, yang dimainkan oleh si Zack Snyder sendiri. Dan juga Batman juga memiliki musik ciri khas ketika dia tampil di Batman v Superman. Tapi ternyata setelah gue melihat di Shazam Fury of the Gods, ternyata sayang banget mereka tidak memiliki musik ciri khasnya sendiri. Jadi ketika kita ngeliat skor yang mereka mainkan itu kayak musik-musik skor ala seperti itu, template biasa gitu loh. Jadi nggak ada musik yang menggambarkan ciri khas bahwa ini adalah Shazam, itu nggak ada. Itu yang sayang banget. Aduh, makanya film bagus tapi kalau nggak ada musik ciri khasnya agak sedikit aneh gitu. Jadi ya elah sayang banget. Makanya gue dengerin tuh ketika mereka fighting, ketika Shazam tampil belum di frame 1 ya, gue ngeliat kok gak ada musik sama sekali. Maksudnya gini, gak ada musik yang memorable, musik yang menggambarkan bahwa inilah Shazam. Nah itu loh maksudnya gak ada. Kalau Superman kita tahu ada musik temanya John Williams, ada musik temanya Man of Steel, dan itu kan semua berbeda pak ya. Ya memang berbeda karena itu udah beda zaman. Tapi di sini kan Shazam, astaga, gak ada musik yang menggambarkan ciri khasnya dia sebagai Shazam superhero, kan gak ada. Itu yang gue sayangkan banget sih. Gak ada musik tem villainnya, gak ada musik tem superhero-nya yang menggambarkan ciri khasnya, gak ada. Itu yang aduh sayang banget sih. Itu yang membuat gue tuh aduh kayak agak sedikit hambat sih ketika gue ngeliat itu sih. Makanya kelemahan di film ini adalah scoringnya untuk musik itu tidak ada yang memorable buat gue. Tapi itu bisa ditutupi dengan cerita dan juga semua acting mereka tuh bagus banget pak. Itu yang gue suka sih seperti itu. Oke. Dan kedua, DCU apakah lanjut? Nah ini nih karena apa? Karena baru aja kemarin gue pulang pak ya, ada si Zack Snyder itu langsung ngomong ke Twitter bahwa dia itu akan merilis sesuatu, dan itu disuarakan oleh Ray Porter alias Darkseid pak. Astaga, dengan mengatakan bahwa pengumuman ini akan diumumkan pada tanggal 28 April tahun 2023. Wow, gila. Makanya ini gue harus ngerti nih apakah DCU akan lanjut atau bagaimana nih, karena kita udah mendapatkan DCU Chapter 1 Gods and Monsters. Tapi di sini, waduh, ini harus gue tahu gimana cerita nih seperti itu. Oke. So, untuk kekurangan dan kelebihan yang gue dapatkan untuk film Shazam Fury of the Gods, gue kasih skor 8,5 dari 10.
Oke, 8,5 dari 10 untuk Shazam Fury of the Gods. Karena lagi-lagi ini adalah film Disney yang fun dan juga ceria Pak ya. So, gue sangat menyukai banget dengan film yang satu ini. Gabung-gabung aja buat yang kalian belum nonton, apalagi buat kalian habis pulang kerja, capek pulang sekolah Pak ya, sempat-sempatkan nonton untuk film Shazam Fury of the Gods ini. Dan jangan lupa untuk hadir nobar kita untuk Shazam Fury of the Gods di Surabaya bersama dengan kolaborasi semua admin pop culture seperti Kramax, Marvel Best ID, Marvel Hero ID, juga berbagai macam admin pop culture yang lainnya. Dan kita akan nobar pada hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023 jam 12.45 siang. Silahkan lakukan registrasi dan kita akan menonton Shazam Fury of the Gods bareng kita semua nih. Oke, langsung aja hubungin WA yang ada di poster ini Pak ya. Silahkan post bannernya dan langsung order untuk tiket nobar Shazam Fury of the Gods. So, itu saja mengenai review no spoiler untuk Shazam Fury of the Gods. Kalau kalian udah nonton, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Tapi please jangan spoiler, oke? Karena untuk konten spoiler kita akan bikin sendiri di konten sendiri Pak ya, oke? So, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua buat video menarik dan menghibur semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung saja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusro Official. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama aku Marian Jilo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.